Families, bagaimana kabar saudara di minggu ini? Pastinya families dalam keadaan yang luar biasa kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, ayo kita simak info-info seputar gereja kita terlebih dahulu. Selamat datang bagi para pengerja dan jemaat yang hadir pada ibadah minggu ini. Ibadah raya di GBWTC Cilegon ada 2 kali jam ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan setengah 11 siang. Untuk pengerja yang bertugas, jangan lupa ikut 2 peribadah yang diadakan pukul 7 pagi. Khusus ibadah raya kedua akan disertai dengan ibadah sekolah minggu untuk papa mama yang membawa serta anak berusia balita sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Yuk papa mama, ajak anak-anak Anda untuk ikut ibadah sekolah minggu. Families, kembali kita diajak oleh Pastor Wiryo Hadi untuk berdoa dan berpuasa. Kita akan berdoa dan berpuasa selama 10 hari pada tanggal 20 sampai dengan 29 Juni 2024. Nah, berikut adalah pokok-pokok doa yang harus kita doakan. Yang pertama, berdoa untuk lawatan Tuhan di Pentakosta ketiga. Kedua, Everyone Asia. Kita berharap ada penginjilan yang massal untuk benua Asia. Yang ketiga, bangkitnya Kersel untuk menampung jiwa-jiwa yang baru mengenal Tuhan. Yang keempat, pemerintahan yang baru saja terpilih untuk 5 tahun mendatang. Kelima, berdoa untuk izin Convention Center di tanah 12 hektar. Keenam, bangkitnya Next Gen pembawa kegerakan di akhir zaman. Untuk jenis puasanya bisa ditentukan oleh masing-masing pribadi ya. 2 puasa ini juga diwajibkan bagi pelayan jemaat dan aktivis World Transformation Church. Oke deh, selamat berpuasa families, Tuhan Yesus memberkati. Families, jika Anda saat ini sedang mengalami masalah atau pergumulan, jangan ragu untuk berbagi di Kersel Anda masing-masing. Jika Anda belum memiliki Kersel, Anda dapat mencari Kersel terdekat di daerah rumah Anda dengan fitur Find Kersel yang ada di WTC Apps. Anda dapat mengajukan formulir pendaftaran pada menu Join Kersel atau menghubungi ketua Kersel di nomor yang tertera di layar. Jika Anda sudah join Kersel, mari kita tertanam dan bertumbuh bersama-sama. Divisi Praise and Worship sedang membuka perekrutan Love Families. Perekrutan ini terbuka bagi saudara yang bertalenta di worship leader, singer, pemusik, multimedia, soundman, lighting, dan juga penari. Dan bagi kalian yang bertalenta di bidang ini dan rindu melayani bersama GBWTC Cilegon, boleh banget ikut perekrutan ini ya. Selain itu, Divisi Praise and Worship juga membuka kelas untuk pemusik dengan syarat memiliki dasar musik dan bersedia untuk mengikuti wawancara, tes, dan prosedur lainnya. Bagi yang tertarik, dapat mendaftarkan diri saudara dengan menghubungi kontak person yang tertera ya. Bagi families yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, pengurapan rumah, tempat usaha, kunjungan, dan kedukaan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar atau ketua Kersel di wilayah masing-masing. Ibadah raya di GBWTC Cilegon minggu depan pada tanggal 30 Juni 2024 di seluruh jam ibadah akan dilayani oleh Pastor Immanuel Siagian. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini. Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya dan jangan lupa ikut Kersel ya. Akhir kata, saya Loam Simatupang pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati.
kemenangan akan terjadi saat ini. Haleluya. Karena Dia Bapa kita yang setia. Pagi hari ini kita mau menyerahkan. Angkat hati. Biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-umat-Mu Tuhan. Maka di sana Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau terlalu setia di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Banyak kali hari-hari ini kita banyak meninggalkan Tuhan. Tetapi Dia Bapa kita yang setia. Yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Di setiap pergumulan kita. Tuhan selalu setia. Amin. Haleluya. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama
Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Tidak ada yang lain, Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan di setiap saat. Ibikini bebebeni bibisik. Satu-satunya yang ku percaya.
Kami persilakan duduk kembali. Saya mau menyapa dulu Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kalau ada, tolong tunjukkan tangan. Ada? Puji Tuhan, haleluya. Dan saat ini kita akan membawakan persembahan. Ada yang melalui amplop persembahan dan ada melalui barcode yang ada di depan kursi Bapak Ibu. Kalau sudah siap, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan deklarasikan persembahan kita. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Memiliki hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bergelora di dalam hati, rintangan menghadang, ku tetap berlari, kasih Yesus membuatku tetap berdiri, melihat rencanamu besar, melihat rencanamu besar. Bergelora di dalam hati, rintangan menghadang, ku tetap berlari, kasih Yesus membuatku tetap berdiri. Allah sanggup, Allah mampu menolongku, Allah sanggup, Allah mampu
sanggup, Allah kami yang mampu melakukan banyak perkara. Yang kita sembah Tuhan. Banyak perkara, Kau sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Allah kami yang luar biasa, kami menyembah-Mu. Siang ini kami bawa hidup kami di mesbah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Kau sanggup melakukan banyak hal, Kau sanggup melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu nyata buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami ada di tempat ini. Bukan sekedar rutinitas kami ada di gereja, tapi kami beribadah untuk kami berjumpa dengan Tuhan lebih dari segalanya. Mari Tuhan, terlepas dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini, minggu-minggu ini, kami mau tetap arahkan mata kami untuk kami lihat kebesaran Tuhan. Kami lihat kedahsyatan Tuhan. Kami melihat kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya jalan-jalan akan dibukakan dalam hidup kami. Di depan kami akan lihat terobosan-terobosan Tuhan kerjakan. Dan mujizat-Mu, berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami berdiam di dalam hadirat-Mu. Biarlah hari ini kami boleh mendengar setiap firman-Mu yang menjadi kekuatan dan dasar kehidupan kami. Mari Tuhan bicaralah kepada kami semua. Kami mau buka hati kami, telinga kami dan pikiran kami. Tuhan terangi, Tuhan berikan pencerahan pada kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, itu menjadi pemahaman buat setiap kami. Dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan apa yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan dibuat berhasil. Kami diberkati, keluarga kami diberkati, bisnis kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, usaha setiap kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat siang saudara-saudara. Hari ini kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya jemaat WTC Cilegon tidak menjadi sama lagi, akan menjadi luar biasa dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar satu value dari GBI WTC. Pada waktu lalu kita sudah belajar, GBI WTC punya value yang disingkat dengan satu kata guidelines. Guidelines itu apa? Kemarin kita udah belajar G, yang pertama adalah generosity atau kemurahan hati. Di situ kemarin kita belajar bahwa gereja kita punya satu nilai bermurah hati. Dan itu biar menjadi juga nilai dari setiap jemaat yang tertanam di GBI WTC, terutama di WTC Cilegon. Amin. Kemurahan hati. Kita diberikan kemurahan hati untuk berbagi. Kita diberi kemurahan hati untuk memberi kepada orang lain. Lalu U yang kedua adalah unity. Kita belajar tentang kesatuan. Kita belajar untuk bagaimana membangun kesatuan. Dan I adalah integrity. Integrity kita bicara tentang integritas dalam kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen. Kita punya integritas yang mencerminkan firman Tuhan dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin.
Lalu ada D, discipleship. Ya, bagaimana kita belajar menjadi murid. WTC, gereja WTC sangat memegang nilai, prinsip, guidelines termasuk discipleship. Artinya apa? Kita dimuridkan, kita memuridkan, kita menjadi murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi kita nggak jadi orang Kristen biasa, kita nggak jadi orang Kristen yang cuma sekedar hari Minggu datang ke gereja ngangetin bangku, tapi kita sebagai orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi murid. Amin. Jadi murid itu bukan orang Kristen, Bapak Ibu. Ya. Levelnya lebih tinggi dari orang Kristen. Sebenarnya level murid itu level yang harus dekat dengan Tuhan. Jadi kita dibawa untuk kita menjadi murid Kristus. Jadi bicara tentang pemuritan dan kemuritan. Bagaimana kita menjadi murid Kristus. Lalu E adalah excellence. Ya, kemarin kita belajar bahwa excellent itu bukan menjadi sempurna, tapi excellent itu adalah menjadi diri kita yang terbaik dari versi kita sendiri. Ya, kita nggak membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita berusaha untuk belajar menjadi yang terbaik buat versi diri kita sendiri. Jadi kita nggak copy, kita nggak contoh-contoh, tiru-tiru orang lain, tapi kita belajar menjadi versi terbaik dari diri kita. Ya. Nah, kemudian ada living in God's kingdom. Jadi kita belajar hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang hari ini adalah yang terakhir, S. Kita belajar tentang servanthood. Ya, kehambaan. Nah, kita belajar satu nilai bahwa bagaimana GBWTC belajar sama-sama memiliki nilai untuk bisa melayani. Amin. Katakan sama-sama melayani. Iya. Berarti kalau melayani orangnya namanya apa? Pelayan. Sama-sama katakan pelayan. Bukan nelayan ya, pelayan. Ya. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Di ayatnya yang ke-12 sampai ayat ke-16. Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu yang sudah ketemu katakan dengan kuat amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama ya. Yohanes 13 ayat 12 sampai 16. 1, 2, 3. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku, ayo lanjut saudara. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Amin. Saudara, ada satu ayat ini yang luar biasa. Bagaimana kita lihat satu cerita Tuhan Yesus memberikan contoh kepada muridnya untuk saling melayani. Jadi kenapa kita perlu belajar seperti ini? Sebab servanthood atau nilai kehambaan adalah nilai kehambaan yang harus dimanifestasikan oleh setiap orang percaya dengan cara melayani Tuhan dan sesama. Yesus memberikan satu contoh di ayat ini dalam satu kerangka waktu sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dia di dalam perjamuan terakhir sebelum mereka makan bersama-sama, Tuhan Yesus mencuci kaki para muridnya. Kita bisa lihat satu ayat yang luar biasa di sini dikatakan ayat 13, kamu
menyebut atau memanggil aku dengan guru dan Tuhan. Yesus bilang apa? Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di kata ini, di ayat ini Tuhan Yesus menyebut dirinya, aku guru dan aku Tuhan. Ya. Saudara, di masa Yesus hidup, pada waktu di ayat-ayat ini ditulis, ini hidup di masa di mana pada waktu itu orang nggak pakai sepatu, ya, belum ada ditemukan sepatu, ya, yang ada alas kaki, mungkin dari kulit binatang, ya, kemudian diikat kepada kaki mereka. Jadi pada waktu itu orang berjalan mungkin dengan alas kaki dari kulit binatang, kemudian ditali ke kaki mereka. Belum ditemukan karet, belum ditemukan sepatu boot. Ya, kondisi di Israel, kalau saudara pernah ke Israel, di sana tuh batunya tajam-tajam. Batunya tuh batu cadas, saudara. Dan tentunya di zaman Yesus belum ada jalan aspal. Yesus kemana-mana jalan kaki, saudara. Jalan kaki itu adalah transportasi orang miskin pada waktu itu. Kemana-mana dia jalan kaki. Yesus nggak naik kuda, Yesus nggak naik kereta. Yesus dengan murid berjalan kaki kemana-mana. Dan itu menjadi transportasi yang lazim, yang umum pada waktu itu. Jadi dengan kondisi jalanan yang seperti itu, tentu saja pada waktu orang berjalan, tentu akan ada banyak debu. Amin, saudara. Apalagi kalau kakinya berkeringat, Bapak Ibu, ya pasti ngalamin ya, kaki berkeringat, karena kaki saya juga berkeringat, gitu. Jadi kalau jalan pakai sendal tuh licin, saudara. Apalagi kalau jalanannya debu, pasti kaki ini kotor. Ya. Nah, saudara, zaman itu kaki yang kotor berdebu, orang sebelum masuk ke rumah itu selalu disediakan satu wadah untuk mencuci kakinya. Kalau keluarga yang cukup kaya, yang cukup berada, dia akan punya hamba atau budak. Jadi begitu tuannya datang sampai di rumah, di sana budak itu udah standby, udah siap dengan peralatan untuk mencuci kaki. Ya, bawa tempatnya, kemudian bawa tempayan, isi air, dituang, dia bawa kain, ya, kaki tuannya dimasukkan di tempat cuci, kemudian dibersihkan kakinya. Wah, mungkin tadi ada injek kotoran sapi, kuda atau apa gitu ya, dicuci kakinya, setelah dicuci dikeringkan dengan kain. Nah, Yesus melakukan seperti itu. Sebelum mereka makan bersama-sama, Yesus berinisiatif, dia mendemonstrasikan dirinya menjadi seorang budak, seorang hamba, seorang pelayan untuk mencuci kaki murid-muridnya. Coba bayangkan di ayat 13 ini dia bilang, akulah guru dan Tuhan. Tapi apa yang dia kerjakan itu bertolak belakang. Kalau guru, tentu yang cuci kaki siapa? Murid. Ya. Tapi Tuhan Yesus kebalik. Dia sebagai guru dan bahkan dia sebagai tuan atau master, Tuhan, dia mencuci kaki murid-muridnya yang kelihatannya lebih rendah dari dia. Tapi dia mencuci. Nah, dia sedang menunjukkan kepada kita semua, gak cuma pada murid pada waktu itu, tapi kepada kita juga tentang kehambaan. Nah, ini perlunya kita belajar satu nilai dari gereja WTC tentang kehambaan. Nah, saudara, nilai itu apa sih? Saya ulang sekali lagi ya, sebelum kita belajar. Nilai itu adalah sesuatu hal yang kita pegang dan kita percaya itu penting dalam hidup kita, dan kita rela membayar harganya untuk melakukan itu. Amin, saudara. Jadi kalau kita punya nilai kebersihan dalam diri kita, kita percaya bahwa nilai kebersihan itu penting buat hidup kita, maka saudara akan menghidupi untuk dan menjaga supaya hidup saudara tetap bersih, dan saudara rela membayar harganya untuk supaya tetap bersih. Amin, saudara. Sampai di sini mungkin saudara ngerti ya. Jadi kalau saudara jaga nilai kebersihan, maka saudara
mandi dengan sabun, cuci tangan dengan sabun, saudara beresin, kalau ada kotoran-kotoran sudah rasanya saudara, wah kayaknya kotoran-kotoran gitu rasanya saudara nggak nyaman, saudara harus membereskan, membersihkan, dan saudara rela membayar harganya, saudara rela capek-capek untuk membersihkan karena itu menjadi nilai kebersihan buat hidup saudara. Nah itu namanya nilai, ya. Kejujuran juga sama, saudara rela untuk melakukan kejujuran dan menghidupi, dan saudara yang lain nggak jujur, saudara rela bayar harganya untuk saudara tetap jujur, tetap bersih gitu ya. Nah itu nilai. Nah nilai kehambaan itu ada satu nilai di gereja ini, gereja kita semua, untuk kita belajar meneladani seperti Tuhan Yesus, melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Saya sekarang mau tanya, kalau Bapak Ibu ditanya atau dengar kata hamba Tuhan, kira-kira sekarang bayangan atau pikiran, imajinasi Bapak Ibu kalau dengar kata hamba Tuhan itu bayangannya apa? Pendeta, orang yang berkhotbah gitu ya, gembala gitu ya. Saudara, kalau kita, saudara katakan pendeta, hamba Tuhan, gembala, itu hamba Tuhan. Jadi saudara di sini, saudara hamba Tuhan atau apa? Jemaat. Pinter Ibu. 100. Nanti ambil sepedanya sama Pak Sabar. Saudara, nah ini saudara, manusia suka mengkotak-kotakan sesuai tugasnya masing-masing. Tapi di hadapan Tuhan, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita ini menjadi hambanya siapa? Hambanya Tuhan atau hamba setan? Cuma ada 2 pilihannya, Tuhan atau setan? Tuhan atau hantu? Tuhan. Jadi kita semua ini namanya hamba? Sekalipun jemaat namanya? Nah Bapak Ibu, kalau kita mau lihat, kita mau rubah sedikit nih mindset kita. Jadi yuk sama-sama bilang dengan saya ini hamba Tuhan. Nah, tangannya diangkat sekali lagi, saya ini hamba Tuhan. Masukkan dalam hati. Amin. Ini saudara, hidup saudara adalah hamba Tuhan. Itu yang puasa biar pendeta-pendeta saja yang puasa. Gitu. Itu yang melayani biar hamba-hamba Tuhan saja yang melayani. Saudara, kita kalau kita sadar bahwa kita adalah hamba Tuhan, maka kita belajar untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Katakan amin. Ya, jadi sampai di sini saya harap saudara ada di gereja ini, saudara nggak cuma menghangatkan bangku gereja. Ya. Jadi orang Kristen jangan jadi orang Kristen yang 6D. Apa tuh 6D? Datang, duduk, diam, dengkur. Habis ngantuk sih Pak, khotbahnya kok bosenin. Dengkur apalagi? Duit. Ya. Terus yang ke-6, dadah, pulang gitu. Ya saudara, jangan jadi orang Kristen 6D. Ya. Tapi saudara, kalau saudara sadar bahwa saudara adalah hamba Tuhan, Bapak Ibu, saudara pulang dari tempat ini, saudara tetap sadar bahwa hidup saudara adalah hamba Tuhan. Begitu sampai di rumah, hamba siapa? wah, Pak, taringnya udah mulai keluar Pak. Hamba Tuhan, katakan amin. Jadi suami istri kalau sampai di gereja, hamba Tuhan. Sampai di rumah, hamba Tuhan. Sama tetangga, hamba Tuhan. Jadi saudara, hidup saudara
saudara punya satu satu rem, satu pengingat. Kalau saudara mulai menyimpang, saudara mulai melakukan sesuatu yang berbeda, yang gak berkenan sama Tuhan, ada satu remnya. Ingat loh, saya ini hamba Tuhan. Oh, suami istri lagi bertengkar, mulai ingat bahwa kita ini hamba Tuhan. Amin saudara. Amin Bapak Ibu. Mulai pelan-pelan, amin. Ya. Jadi kalau yang biasanya kalau di rumah teriak dari ujung gang sampai kedengaran, harus ingat bahwa kita ini marah boleh nggak sih Pak? Ya marah boleh lah, ya. Marah-marah tuh yang nggak boleh, saudara ya. Apalagi marah-marah sampai ujung gang kedengaran suaranya gitu ya. Ya, kita ini hamba Tuhan. Nah saudara, yuk sama-sama. Kalau kita jemaat di gereja ini, kita sadar bahwa kita ini hamba Tuhan, maka hidup saudara pun akan berubah. Waktu saudara ada di kantor, ketemu teman, saudara ini sadar, kita ini pelayan. Kita ini melayani, amin. Kita melayani orang lain. Kalau kita jadi bos, punya karyawan, kita belajar, kita melayani. Yesus sudah kasih contoh Bapak Ibu, kita belajar. Jadi Pak, besok saya kalau sampai kantor, saya harus ngepel Pak, bukan gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Sudah ada tugasnya, tapi sudah belajar melayani, artinya apa sih? Memperhatikan keadaan orang, ya, berempati dengan kondisi mereka. Saudara bisa memposisikan diri saudara kepada diri mereka, itu membuat saudara bisa menghubungkan atau mengkoneksikan hati Anda dengan hati orang lain. Amin saudara. Nah nanti kita belajar sehingga kita bisa ngerti, oh kebutuhannya ini ya, oh ternyata dia tuh kesusahannya seperti ini, kalau apa yang bisa aku bantu buat dia. Nah itu muncul karena ada hati hamba. Amin saudara. Yuk next, selanjutnya. Mati. Bentar, boleh dibantu komputernya? So next. Macet ya. Media boleh bantu? Mungkin baterainya. Oke. Bisa diklik next-nya, ya. Next. Ya. Jadi membasuh kaki itu adalah gambaran bahwa setiap kita harus saling melayani. Karena Yesus tadi sudah bilang sama murid-muridnya, ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi kita bisa saling melayani. Amin. Kita belajar untuk saling melayani. Suami istri di rumah kita belajar untuk saling melayani. Amin. Para suami, jangan yang amin ibu-ibu, amin para suami. Jadi istri juga bisa melayani suami. Amin ibu-ibu. Amin. Anak bisa melayani orang tua, katakan amin anak-anak. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita di dalam keluarga bisa saling melayani. Karena itu prinsip dari Tuhan mengatakan, kamu juga saling membasuh kakimu, kamu juga saling melayani. Nah, ini kayaknya terlalu maju ya. Bisa di back sebentar lagi. Ya lagi terus kingdom mindset. Ya, balik next ya. Jadi saudara, kita belajar bahwa ada kingdom mindset tentang servant leadership. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia, sebenarnya di dalam diri manusia sudah ada benih kepemimpinan yang Tuhan sudah taruh saat manusia diciptakan. Amin saudara. Artinya apa?
Kalau saudara dilahirkan di bumi ini, di dunia ini, pada waktu saudara lahir, ada benih kepemimpinan yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Yang amin cuma satu orang. Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh binatang serta atas seluruh bumi. Bukankah ini namanya kepemimpinan? Manusia berkuasa. Kamu yang ngatur gitu. Jadi Tuhan tuh kasih, waktu Adam diciptakan, Adam, kamu yang atur semua binatang. Kamu yang atur semua ikan di laut. Kamu yang atur semua ternak. Kamu yang atur semua yang ada di atas seluruh bumi. Bukankah itu yang namanya kepemimpinan? Tuhan sudah taruh benihnya kepada Adam. Jadi saudara, Tuhan itu taruh benih kepemimpinan di dalam diri kita semua. Amin. Jangan sampai kita merasa, Pak, saya ini bukan pemimpin, Pak. Saya ini cuma ngikut doang. Ya. Saudara, benih itu sudah ada di dalam diri kita. Tapi yang salah, di sini, di sini Tuhan tidak bilang kamu berkuasa atas Hawa. Tidak dibilang kamu berkuasa atas orang lain. Ya. Jadi kepemimpinan yang melayani itu tidak berkuasa atas orang lain. Kalau bayangan kita yang disebut pemimpin itu orang yang gimana? Orang yang superior gitu ya. Kalau perlu galak gitu ya, yang mengintimidasi, yang mendominasi, yang menakut-nakuti, ya, yang menakutkan gitu ya. Itu mungkin bayangan kita, bayangan dunia. Tapi sebenarnya yang dibilang sama Tuhan, servant leadership itu tidak menguasai manusia. Manusia diciptakan tidak untuk berkuasa atas manusia lain di bumi, tapi untuk saling melayani. Jadi kalau kita mau memimpin, kita bukan menguasai orang lain, tapi kita melayani orang lain. Amin. Jadi saudara, kalau saudara di kantor, direktur, manajer, kepala bagian, kepala regu atau kepala seksi, ya, saudara tidak berkuasa atas orang lain, tapi saudara melayani, ya. bukan dilayani. Jadi perhatikan ya, Tuhan tidak ciptakan kita untuk berkuasa atas orang lain, tapi kita berkuasa atas seluruh bumi, atas ternak, atas burung, atas binatang. Ya. Nah, pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 20 sampai 20 pasal 20 ayat 25 sampai 26, 27, di sana dikatakan pemerintah di dunia ini memerintah dengan tangan besi dan dengan keras. Mereka berusaha untuk mendominasi dan berkuasa atas manusia yang lain. Di zaman Tuhan Yesus, dia bisa melihat penjajahan bangsa Romawi terhadap orang-orang Yahudi di waktu itu. Orang Romawi kalau memberikan hukuman sangat kejam. Ya. Dan mereka memerintah dengan tangan besi, dengan paksa setiap orang. Kalau nggak nurut, hukumannya mati, ya. Mendominasi, menguasai, superior, menakut-nakuti. Dan Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya. Dia berikan contoh, pemerintah di dunia ini, pemerintah dengan tangan besi dan dengan keras. Sampai waktu berlalu juga masih banyak orang yang melakukan seperti itu. Dari Kaisar Nero, dari Hitler, dari Mussolini, ya. Kalau di Afrika, Uganda ada Idi Amin, ya. Saddam Hussein mungkin, ya kita bisa sebut nama-nama orang, Ferdinand Marcos,
Ya kalau Indonesia mungkin sudah bisa sebutkan namanya sendiri atau sudah pernah ngalamin juga, ya. Mereka memerintah dengan tangan besi, ya, dan dengan keras. Untuk apa? Untuk menguasai, untuk mendominasi. Tapi apa sih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Justru Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang ingin menjadi besar dan terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi apa? Pelayanmu. Kalau hukum dunia bilang kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus injek yang bawah, tindas yang lemah, jilat yang atas, sikut kiri, sikut kanan. Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, siapa sih yang mau jadi yang terbesar? Siapa sih yang mau jadi terkemuka? Biarlah dia yang menjadi pelayan. Jadi, good leader is a good follower. Seorang pemimpin yang baik, dia adalah seorang pengikut yang baik juga. Karena dia udah belajar untuk melayani. Dia ngerti. Ya. Dia ngerti bagaimana situasi orang yang ada di bawah. Dia ngerti kondisi orang yang ada di bawah. Dia ngerti lapangannya. Jadi dia nggak sekedar aja merintah orang. Dia nggak sekedar aja mendorong orang. Dia nggak sekedar aja memotivasi orang. Karena dia sudah tahu yang ada di bawah. Dan dia belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik dari situasi yang dia sudah lihat saat di bawah. Makanya good leader is a good follower. Jadi saudara, kalau saudara mau jadi besar, saya percaya Tuhan akan latih kita untuk saling melayani. Amin saudara. Jadi semakin kita melayani, semakin kita belajar untuk memiliki hati hamba, maka akan dipercayakan hal yang semakin besar lagi. Amin. Jangan lihat diri saudara hari ini, jangan lihat gaji Anda saudara hari ini, ya. Jangan lihat status Anda hari ini, tapi waktu sudah belajar untuk melayani, saya percaya Tuhan akan semakin angkat saudara. Saudara akan semakin promosikan hidup kita. Tuhan akan semakin percayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Amin saudara. Ya, Martin Luther King katakan, everybody can be great because anybody can serve. Setiap orang dapat menjadi besar. Karena apa? Karena setiap orang bisa melayani. Jadi saudara, kalau saudara belajar mau menjadi besar, belajarlah yang pertama adalah jadikan itu nilai dalam hidup kita. Saya percaya, kalau orang bilang yang duduk di restoran sama yang nyatetin pesanan, kira-kira lebih besar yang mana? Lebih tinggi yang mana? Yang duduk. Ya. Saya pernah dengar cerita ada orang marah-marah, ya, sampai bilang begini, toko ini saya bisa beli, kamu pun bisa gua beli. Ngeri ya, saking marahnya waktu dilayani nggak mungkin kelamaan atau nggak sesuai harapan. Ya, sampai marah dia bilang, toko ini bisa gua beli, lu pun juga bisa gua beli, gitu ya. Saking marahnya. Nah saudara, nah ini berarti belum memiliki hati hamba. Ya. Setiap orang bisa menjadi besar. Karena apa? Setiap orang bisa melayani. Jadi pada waktu kita belajar melayani, saya percaya promosi itu akan datang. Ya. Yusuf jadi budak di Mesir, tapi dia belajar melayani. Dia belajar dari bawah. Dia belajar dari nol, dienolin, padahal dia anak Yakub. Pakaiannya aja pakaian mewah, dibedain jadi anak emas, dinolin jadi budak, ya. Bahkan lebih dari nol itu, di bawah nol itu, budak itu udah kayak binatang peliharaan pada zaman dulu.
dianggapnya ya. Mau mati, mau ditendang ya ditendang gitu ya. Jadi mulai dari dari budak dia belajar ya. Dan dia setia. Apa yang dia kerjakan, Tuhan menyertai dia, Tuhan angkat dia, sampai Tuhan kasih berikan tanggung jawab yang semakin besar. Itu Yusuf, saudara. Mari saudara, kita belajar juga melayani. Setiap orang bisa jadi besar. Katakan amin. Ya. Oke. Nah sekarang alasannya, kenapa sih kita harus melayani? Saudara, yang pertama alasannya adalah di dalam Lukas pasal 1 ayat 38 ya, melayani itu adalah pekerjaan Allah bagi setiap orang percaya. Pada waktu itu di dalam kisah ini bagaimana kalau saudara baca Lukas 1:38, di sana malaikat mengunjungi Maria yang saat itu masih perawan dan menjanjikan, memberikan pesan bahwa dia akan melahirkan Mesias, Yesus. Tapi statusnya Maria, loh aku kan belum nikah, aku kan belum bersuami, gimana aku melahirkan? Ya. Tapi respon Maria pada waktu terima pesan, dia katakan apa? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang perkataanmu, menurut perkataanmu. Jadi saudara, kita lihat respon Maria yang memiliki hati hamba. Pada waktu dia mendengar pesan Tuhan, dia nggak lihat, mungkin kondisinya saat itu bertentangan dengan apa yang dia dengar, tapi dia belajar, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sudah, ini bicara tentang bagaimana Tuhan itu juga melayani melalui malaikatnya, melayani kita semua, melayani orang yang percaya. Katakan amin. Nah alasan ini, nah sering kali kita gini, ini dikatakan seperti ini, hamba yang sejati itu adalah tidak berusaha memperalat Tuhan untuk tujuan-tujuannya, tapi dia mengizinkan Tuhan untuk memakai hidupnya buat tujuan-tujuan Tuhan. Amin saudara. Hamba yang sejati itu tidak memperalat Tuhan buat tujuannya. Sering kita berusaha memperalat Tuhan. Artinya apa? Tuhan, jawab nih doaku. Kalau nggak dijawab, gua nggak mau ke gereja lagi. Kalau nggak dijawab, gua murtad sekarang. Kita kayak memaksa Tuhan, memperalat Tuhan untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Katakan amin. Kalau begini, siapa yang jadi Tuhan? Kita. Tuhan yang jadi hamba. Kita suruh-suruh Tuhan. Ya. Artinya namanya bukan Tuhan dong, kalau kita suruh-suruh dia. Ya. Jadi let God be God. Biarkan Tuhan itu, Allah itu menjadi Allah gitu buat kita. Amin saudara. Jadi kita nggak peralat Tuhan untuk tujuan kita. Hamba yang sejati adalah justru mengizinkan Tuhan untuk memakai hidupnya buat tujuan-tujuan Tuhan. Itu hamba yang sejati. Yuk kita belajar dari kebenaran ini. Hati hamba itu artinya kita nggak berusaha memperalat Tuhan atau nyogok Tuhan, atau kita kasih persepuluhan, besok ya Tuhan, Tuhan kembalikan 100 kali ganda gitu ya. Emang Tuhan itu magic box gitu ya, atau Tuhan itu kayak lotre gitu ya, kita pasang 10.000, kembalinya kali 100 berapa? 10.000 1 juta gitu ya. Bukan gitu saudara ya. Lalu yang kedua, Yohanes pasal 14. Yuk kita baca, lihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke berapa itu? 11 sampai 14. Di situ dikatakan begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Katakan amin. Saudara, melayani adalah cara kita untuk menyatakan karya dan kasih Allah ke dalam dunia. Kita baca ayat ini, mungkin yang paling nempel di pikiran kita, yang nempel di benak kita, hati kita yang paling dalam itu ayat 14, Bapak Ibu. Di situ dikatakan apa? Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kalau aku minta sesuatu di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan mengabulkannya. Wih, ini luar biasa, saudara. Boleh dong. Kita kadang suka lupa ayat sebelumnya. Kita senangnya yang ayat 14. Ya kan Tuhan, apa yang kita minta Tuhan pasti kabulkan. Betul, Tuhan itu murah hati, saudara. Tuhan itu gak pelit. Saudara minta disembuhkan, Dia kasih kesembuhan. Saudara minta berkat, dikasih berkat. Saudara minta jalan keluar, dikasih jalan keluar. Tuhan itu murah hati. Tapi di sini ayat ini sebenarnya berlaku buat murid-murid yang melakukan pekerjaan Tuhan. Di sini dikatakan nih seperti ini ayatnya sebelumnya ya. Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi saudara, orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, maka doanya akan dikabulkan. Jadi kalau doa kita belum dikabulkan, mungkin salah satunya ada hal yang kita belum lakukan. Jadi buat setiap orang yang melayani Tuhan, yang punya hati hamba, melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, ayat 14-nya berlaku. Apa yang kamu minta dalam namaku, akan aku berikan kepadamu. Segala sesuatu yang kamu minta dalam namaku, kalau orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, dia minta, yang disebut ayat 14, minta segala sesuatu, itu bukan mintanya, aku minta dong Tuhan mobil Ferrari, rumahnya ini 1 hektar, ya, ada kolam renangnya, ada bola basketnya, ada lapangan basket, ada lapangan voli, ada lapangan tenis, ya, lapangan gubak sodor gitu ya. Ya. Bukan, orang yang melakukan pekerjaan Tuhan tuh yang dibilang minta segala sesuatu itu apa? Dia mintanya tuh udah enggak aneh-aneh, udah enggak bukan buat dirinya sendiri, tapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Itu permohonannya, itu doanya. Jadi enggak ada fokus untuk dirinya sendiri lagi. Enggak minta pabriknya 20, ya, simpenannya, depositonya bertriliun-triliun, enggak. Orang yang melakukan pekerjaan Tuhan tuh permintaannya cuma doanya, Tuhan, ini pekerjaan Tuhan perlu duit, perlu dana. Tuhan, yuk sama-sama Tuhan, diberkati Tuhan, kasih jalan keluar. Pasti Tuhan akan kabulkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi yuk sama-sama. Kalau ada doa kita yang hari ini mungkin belum dijawab, mungkin kita belajar melayani untuk menyatakan karya dan kasih Allah ke dalam dunia ini. Amin, saudara. Masih banyak loh di kota ini yang perlu kita layani, yang perlu kita nyatakan kasih Tuhan buat mereka, buat jiwa-jiwa di kota Cilegon. Amin. Kalau saudara punya mimpi atau cita-cita, Tuhan aku mau nyatain dong kasih-Mu buat orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan terus apa yang saudara perlukan untuk lakukan kerinduan saudara. Amin, saudara. Saya percaya jemaat di WTC Cilegon, saudara akan diberkati karena saudara belajar untuk menyatakan karya dan kasih Allah ke kota Cilegon. Amin. Sandi Adilaya mengatakan, God wants to be seen on earth through His devoted servants.
Tuhan ingin nyata, real, bisa dilihat, dirasakan di dunia ini, di bumi ini, lewat siapa? Lewat pelayan-pelayannya yang setia. Amin saudara. Yuk sama-sama kita jadi pelayan yang setia, yang menyatakan karya dan kasih Allah di kota Cilegon ini. Katakan amin. Saudara, Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8. Nanti saudara baca di rumah, di sana ada karunia-karunia rohani. Mengapa kita melayani? Karena Tuhan sudah memberikan karunia rohani dalam kita dan kita belajar untuk mempraktekkan karunia rohani yang kita miliki kepada orang lain. Jadi saudara, setiap orang percaya di tempat ini, nanti saudara baca di dalam Roma pasal 3 sampai pasal 12 ayat 3 sampai 8. Saudara baca di rumah, ada karunia bernubuat, ada karunia melayani, ada karunia mengajar, ada karunia memimpin, karunia menasihati, ya, karunia belas kasihan. Saudara belajar di situ. Lihat, saya punya karunia yang mana ya? Mana sih yang kuat dari diri saya? Oh, saya karunianya memimpin. Oh, saudara bisa praktekkan. Di Kersel, saudara belajar untuk mempraktekkan karunia-karunia rohani yang ada. Males Pak, si itu nyebelin saya. Si Ono tuh suka ngomongin. Si itu suka ngegosip. Si ini utang melulu, kagak bayar-bayar. Saudara, justru karunia rohani saudara itu untuk praktek, untuk melayani teman-teman di dalam Kersel. Jadi saudara, kalau Kersel punya orang-orang yang memiliki karunia rohani yang saling melayani, wah itu Kerselnya pasti akan berkembang. Gereja ini kalau punya karunia rohani, masing-masing jemaat semuanya saling melayani, saya percaya tempat ini gak akan cukup lagi. Akan ada ibadah berikutnya. Atau kalau perlu renovasi ruangannya jadi lebih besar. Amin saudara. Karena saudara semuanya mempraktekkan, saling melayani. Dan banyak jiwa-jiwa melihat karya dan kasih Tuhan lewat hidup saudara. Sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus. John MacArthur mengatakan, everything we have is on loan from the Lord, entrusted to us for a while to use in serving Him. Artinya, semua yang kita punya, itu adalah pinjaman atau titipan dari Tuhan. Dipercayakan kepada kita sementara, untuk digunakan melayani Tuhan. Katakan amin. Jadi setiap saudara, apapun yang saudara miliki hari ini, baik hobi, bakat, kepemimpinan, karunia apapun, harta, apapun yang saudara miliki, itu adalah sebuah titipan dari Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau saudara tahu itu adalah titipan dari Tuhan, saudara harus gunakan itu untuk melayani Tuhan. Yang sementara ini. Saudara sering nyanyi kan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus apa? Jadi berkat. Saudara, jangan cuma dinyanyikan waktu kematian, saudara. Sering di penghiburan lagunya itu kan, hidup ini bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah itu pertanyaannya, sudah jadi berkat belum? Selama masih hidup, yuk saudara, sebelum nanti ada di penghiburan, selama kita masih hidup, hidup ini harus jadi apa? Jadi berkat, harus jadi dampak. Caranya gimana? Yuk saling melayani.
Coba lihat kiri kanannya. Mari saling melayani. Ya. Jadi gunakan semua karunia rohani yang kita miliki sebagai orang percaya. Sehingga kesaksian kita membuat gereja menjadi gereja jadi berkat, saudara. Enggak cuma hidup ini yang jadi berkat, tapi gereja ini sudah jadi berkat, ya. Amin. Tanggung jawab gereja ini jadi berkat bukan tanggung jawab Pak Sabar doang. Tanggung jawab kita semua. Yuk sama-sama kita bersatu hati, kita jadikan gereja ini jadi berkat buat kota Cilegon. Amin, saudara. Banyak jiwa yang belum kenal Tuhan yang perlu diberkati. Jim George mengatakan, semakin kita memanifestasikan hati hamba di dalam setiap apa yang kita kerjakan, maka dampak itu akan semakin besar untuk kehidupan orang lain. Amin. Jadi kalau semakin kita praktekkan hati hamba itu dalam kehidupan kita, dari apa yang semua kita kerjakan, maka apa yang kita kerjakan itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin, saudara. Kalau kita sebagai pengusaha, semakin kita memiliki hati hamba, kita praktekkan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, maka apa yang kita lakukan itu akan memberkati banyak orang. Jangan kayak podcastnya Deddy Corbuzier itu saya baca, saya dengar tuh, saya pernah dengar tuh, bilang gini, kamu kerja? Ya kerja kamu apa? Kan kamu udah kaya. Ya gua kerja, saya masuk kantor tiap hari kerja, ngapain? Ya saya berikan motivasi ke karyawan saya sebagai bos. Apa yang kamu lakukan? Ya pokoknya saya motivasi, ayo kerja yang baik, kerja yang giat, yuk supaya aku dapat Ferrari satu lagi. Saya nggak tahu itu podcastnya lucu-lucuan atau beneran, saya nggak tahu ya. Agak nyeleneh gitu, jadi ngomongnya nggak, ya ngaco-ngaco. Tapi jangan dong, ya. Kalau kita sebagai orang yang punya hati hamba, dimanapun kita ada, apapun yang kita kerjakan, apakah kita sebagai karyawan, apakah kita sebagai direktur, apakah kita sebagai pemilik perusahaan, pada waktu kita memanifestasikan atau menyatakan hati hamba lebih lagi dalam hidup kita, seperti Yusuf, kita akan semakin dipercaya hal-hal yang lebih besar. Tuhan menyertai pekerjaan kita. Tuhan lakukan hal-hal untuk mempromosikan hidup kita. Amin. Jadi jangan lakukan asal-asalan. Jangan lakukan setengah-setengah. Sambil gerundel, sambil ngeluh, ya, gaji nggak naik-naik, tugas bertumpuk-tumpuk, payah gitu ya. Jangan ya. Tapi kita belajar lakukan dengan segenap hati sebagai hamba melayani Tuhan, maka akan memberkati banyak orang. Amin. Terakhir, alasannya, melayani adalah cara memimpin yang sesuai dengan rencana surga bagi manusia. Servant leadership. Pilihan kita seperti apa? Kalau kita mau melayani, kalau kita sebagai pemimpin, apakah kita mau jadi bos atau kita mau jadi leader? Kalau bos, cuma perintah, go. Tapi kalau leader, kita let's go, bareng-bareng, kerjain sama-sama, ayo kita motivasi, dorong, ayo sama-sama kita kerjakan, ayo kita keroyok nih kerjaan ini, proyek ini bareng-bareng. Itu leader. Jadi saudara, memimpin yang melayani, itu adalah sesuai rencana surga buat manusia. Katakan amin. Jadi kita nggak perintah-perintah orang, tapi kita belajar untuk sama-sama kita melakukan sesuatu. Ini gawean kita bareng-bareng gitu ya saudara. Amin. John Maxwell mengatakan, the first step of leadership is servanthood. Langkah pertama dari kepemimpinan itu adalah melayani, kehambaan. Saat pemimpin melayani, jabatan tidak hilang. Saudara, gengsi saudara nggak hilang kok.
Jangan katakan kalau saya ngepel Pak, gengsi saya hilang, saya harus jaim. Saya kan kerja komputer, masa suruh ngepel? Jabatan gak hilang, justru respect bertambah. Impact-nya menjadi sangat besar. Bayangkan saudara, saya dulu pernah dengar cerita, ada direktur ya, mau masuk lift ya. Sebelum lift itu ada keset gitu ya saudara. Kesetnya agak berantakan, enggak beraturan. Ada yang kelipet, ada yang agak miring-miring gitu. Yang dilakukan direktur sebelum masuk lift, dia lihat kesetnya, dia cuma bereskan kesetnya tuh. Diberesin, diatur. Terus dia masuk lift. Itu OB-nya aja, cleaning service-nya ngelihat, wih, Pak Direktur, benerin keset. Orang, dia sebagai direktur waktu dia betulin keset, harga dirinya gak jatuh saudara. Tapi justru OB-nya, waduh, Pak Direktur perhatiin bener ya kerjaan kita ya, itu harusnya tugas kita tuh. Tapi Pak Direktur betulin tuh, waduh, kita harus say thank you banget nih sama Pak Direktur. Jangan sampai kita miss lagi nih kerjaan kita. Saudara, justru saat pemimpin melayani, jabatan gak hilang, respect bertambah, dan impact-nya, dampaknya menjadi sangat besar. Itu akan memotivasi orang lain. Amin saudara. Ya. Saya kalau melayani di anak-anak juga sering gitu. Ya. Anak-anak, namanya anak-anak ya Bapak Ibu, kan dari keluarganya mereka kan latar belakangnya beda-beda. Ada yang habis makan ya tinggal gitu kan gitu ya. Ada yang makannya rapi terus langsung dibuang gitu kan ya. Kalau kita tuh anak-anak tuh saya sering lihat nih adat-adatnya tuh beda-beda gitu ya. Ya. Kadang habis makan itu ya sudah tahu sendiri ya, ada kantong kresek yang besar gitu ya. Udah diambil semua kotak nasinya, kantong kreseknya masih di situ gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya pegang kantong kreseknya, saya lipat lagi loh. Saya rapiin di depan mereka tuh, mereka lihat saya lipat sampai rapi. Terus apain? Terus saya bawa buat kantong sampah di rumah gitu ya. Habis nggak ada yang mau kan, saya yang mau gitu. Tapi begitu saya melipat, anak-anak tuh ngelihat, Kak Agung lipet ya. Mereka habis itu mereka ada 1-2 anak yang aware, yang perhatikan, mereka belajar lipet lagi tuh keseknya. Ternyata buat apa? Buat kantong sampahnya di rumah juga gitu. Tapi setidaknya apa yang kita kerjakan tuh menginspirasi orang lain. Amin. Bukan berarti itu kan tugasnya OB lah yang bersih-bersih ya. Atau AC ruangan kosong, AC semua menyala gini. Ada nggak yang memperhatikan? Matiin ya. Kadang hal-hal yang sederhana waktu kita kerjakan itu bisa menimbulkan dampak yang besar buat orang lain. Amin Bapak Ibu. Ya. Ini contoh ya. Robert Greenleaf, ini bapaknya yang ngajarin servant leadership ya. Menjadi seorang pemimpin yang melayani dimulai dari keinginan hati yang alami untuk melayani. Melayani itu adalah yang paling awal, pertama kali. Jadi saudara, menjadi pemimpin yang melayani itu harus dari hati kita yang secara alami kita ingin melayani. Amin. Perusahaan organisasi jadi besar karena menjawab persoalan dengan melayani serta memberikan solusi. Saudara, kalau saudara bekerja, organisasi perusahaan akan jadi besar karena bisa menjawab dan memberikan solusi, memberikan jawaban buat kebutuhan orang lain, melayani. Amin. Yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini, kita mau doa. Yes, Tuhan Yesus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Biar musik saja nyanyikan lagu ini, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami buka hati kami hari ini. Apa yang kami dengar dari setiap firman Tuhan, biarlah itu menjadi satu pedoman di dalam hati kami, dalam hidup kami, untuk kami memiliki hati hamba yang saling melayani. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami ada, biarlah kami terus memanifestasikan hati hamba itu dalam setiap apa yang kami lakukan. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan, di sana ada penyertaan Tuhan yang menyertai hidup kami. Di sana ada berkat Tuhan yang menyertai kami. Di sana ada pembelaan Tuhan. Di sana ada perlindungan Tuhan secara khusus. Sehingga saat kami melakukannya, oh Tuhan, itu akan menimbulkan dampak yang besar, menjadi berkat yang besar bagi setiap orang-orang yang kami jumpai ya Tuhan. Baik di keluarga, di kantor, di tempat kerja kami, di situasi sekolah kami, dimanapun kami berada, di lingkungan kami, biarlah kami boleh jadi berkat buat setiap mereka semua Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihatnya, mereka bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kami, dan mereka bertekuk lutut dan lidah mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Biarlah ini menjadi kehidupan setiap jemaat-Mu di Cilegon ini ya Tuhan. Berikan hati hamba kepada setiap mereka, di dalam kemanapun mereka pergi, di situ ada hati hamba yang siap melayani, siap menjawab kebutuhan dari orang lain, siap memberikan solusi, sehingga setiap orang yang dijumpai, mereka diberkati oleh karena kehidupan setiap mereka Tuhan. Berkati umat-Mu di Cilegon ini, keluarga demi keluarga, berkati pekerjaan, usaha, bisnis mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, sekolah, kuliah mereka, berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hati kami, hidup kami. Kami mempunyai hati yang baru, hati hamba di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar ini boleh kami bawa dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memuliakan Tuhan lewat apa yang kami kerjakan, memancarkan karya dan kasih Tuhan kepada orang lain. Sama-sama kita katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Sebelum kita menutup ibadah kita siang hari ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Dan boleh saya tanya berapa banyak? Boleh angkat tangan? Jemaat Tuhan yang diberkati. Halo, halo. Semua diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Ibu Julia atas pelayanan di tempat kami. Tuhan Yesus memberkati. Tadi firman-Nya sangat bagus untuk mengajak kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Amin. Kita boleh sama-sama melayani di Kersel, kita bisa saling share. Itu artinya kita boleh saling menguatkan di dalam Tuhan. Amin. Dan saya juga mengajak kita semua di tempat ini, setiap hari Sabtu kita ada doa fajar.
Jadi saya mau mengundang kita semua, bukan hanya pengerja, semua jemaat. Kalau di waktu-waktu yang lalu sebelum masa COVID, jumlah yang datang ke tempat ini berdoa setiap hari Sabtu pagi, jam 5 pagi sampai jam 7, cukup banyak. Tapi setelah pasca COVID, malah jadi banyak yang berkurang. Harusnya kita harus semakin giat lagi berdoa. Jadi saya mengajak kita semua, setiap hari Sabtu jam 5 sampai jam 7 pagi kita sama-sama berdoa di tempat ini. Itu salah satu bentuk dari pelayanan kita. Di samping itu juga gereja kita di tempat ini sangat membutuhkan para pelayan. Apapun talenta yang Tuhan berikan ke kita, silakan menghubungi kami. Kita sama-sama melayani di tempat ini. Amin. Satu lagi saya mau informasikan, di masa liburan sekolah ini kita ada semacam family gathering lah. Nanti tanggal 13 Juli, hari Sabtu, kita sama-sama berangkat ke HOB. Kalau selama ini HOB itu kita lihat hanya lewat video di tempat ini. Tapi nanti tanggal 13 Juli pagi kita berangkat dari tempat ini sama-sama. Kita bisa lihat langsung ke sana. Panitia sudah menyediakan bis dan konsumsi makan siang. Tapi panitia sangat memerlukan pendaftaran. Harus terdaftar. Supaya apa? Supaya semua terkoordinir. Seandainya misalnya sudah mendaftar, tiba-tiba karena sesuatu hal berhalangan, dikasih tahu juga ke panitia. Sayang, sudah disediakan nanti bis, disediakan makanan, tapi malah tidak datang. Itu uangnya siapa? Uangnya Tuhan. Jadi kita harus jangan sampai menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Bagaimana mendaftarnya? Langsung ke ketua Kersel masing-masing. Boleh bawa anak-anak, boleh. Silakan. Langsung ke ketua Kersel. Saya belum masuk Kersel, Pak. Langsung dengan Ibu Hera, boleh. Dengan kami, dengan saya, dengan Pak Yuda, dengan Pak Miming, dengan Ibu Emil, silakan. Tapi syaratnya itu harus terdaftar. Kalau tidak terdaftar, mohon maaf, jangan ikut, karena nanti akan jadi berantakan semua. Jadi harus terdaftar. Itu yang perlu kami informasikan. Tanggal berapa tadi? 13, itu hari Sabtu. Saya nggak tahu apa sudah ada anak-anak kita yang sekolah di situ, tapi sudah ada, sebagian sudah ada, tapi sebagian akan masuk tanggal 15 katanya. Ya, jadi ya silakan. Kita sudah sediakan 2 bis, Pak ya. Rencananya kita siapkan 2 bis. Kita sama-sama supaya selama ini hanya lewat video kita lihat HOB. Itu HOB itu Bapak Ibu. Dari seluruh Nusantara datang ke tempat itu. Masa kita warga WTC tidak pernah ke sana? Itu dari Sumatera, dari kampung saya, dari HKBP datang ke tempat itu. Kita harus bisa diberkati. Amin. Itu saja. Terima kasih. Saya undang kita semua bangkit berdiri sambil kita akhiri ibadah kita dalam doa. Dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami berucap syukur untuk ibadah kami yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang lagi Tuhan, datang menghadap mezbah-Mu, memberikan korban syukur kami Tuhan, mempersembahkan korban pujian kami Tuhan. Juga kami sudah dikuatkan Tuhan oleh firman-Mu,
Terima kasih Tuhan buat Pak Agung yang telah Kau kirim untuk memberkati kami di tempat ini Bapa dengan firman Bapa. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami benar-benar bisa melayani satu dengan yang lain dengan tulus dari hati kami Tuhan, sehingga kami sama-sama dibangun Tuhan, sama-sama dikuatkan Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami Tuhan, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami bisa melihat Tuhan buah-buah kehidupan itu Tuhan dalam gereja kami, dalam komunitas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur juga Tuhan untuk setiap hamba-Mu Tuhan yang telah melayani pada siang ini Tuhan, untuk para imam musik Bapa, untuk para aster, guru-guru sekolah minggu Tuhan, sound system Tuhan, multimedia Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau balas dengan limpah berkat Bapa, juga pendeta Tuhan Pak Agung Tuhan yang telah memberkati dengan firman Bapa, biarlah Kau berkati Tuhan dia Tuhan. Berkati Tuhan untuk pelayanannya Bapa di 180 Bapa, berkati dengan penuh kuasa Bapa, sehingga banyak narik banyak jiwa Bapa. Berkati juga keluarganya Tuhan, untuk pekerjaannya Tuhan, apapun yang diperbuatnya Tuhan berhasil Tuhan. Dan kalau sebentar Pak Agung akan kembali ke Serpong Bapa, berkati dalam perjalanan Bapa, kendaraan yang dipakai Kau berkati Tuhan, Kau lindungi dan tibakan bertemu dengan keluarga di Serpong Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau syukur Bapa untuk setiap pemimpin rohani kami, mulai dari gembala pembina kami Pak Wiryo beserta para elders Bapa. Bila Tuhan terus Tuhan menambah-nambahkan hikmat pada para pemimpin kami, memberikan keunitian Bapa, dan kami di bawahnya Tuhan boleh belajar keteladanan Tuhan dari mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh Tuhan jemaat-Mu tempat ini Bapa, Engkau berkati, Kau berkati usaha pekerjaan Bapa, pendidikan anak-anak Bapa, apapun pergumulan mereka Tuhan, sakit penyakit Bapa, Kau pulihkan, Kau sembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Pak Sabar Pak Yuda yang menjadi pemimpin di tempat ini Bapa, Kau berkati Tuhan dengan hikmat Tuhan, dengan kapasitas yang baru Tuhan, untuk membawa kami Tuhan menggenapi visi-Mu di dalam gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami pulang Tuhan dengan membawa berkat, dengan membawa pemulihan, kekuatan yang baru untuk kehidupan kami di depan Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami pulang Tuhan, kami siap terima berkat Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Sekarang angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita dari sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis di dalam rohnya yang kudus boleh turun kepada kita semua, memberkati kita semua di sepanjang hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya selalu diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.